Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwarianto, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Ini spesial, ini dalam rangka 22 tahun Provinsi Bangka Belitung. Khusus hari ini kita datangkan orang-orang di belakang sejarah pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang dulu epicentrumnya ada di Presidium lah kira-kira gitu. Nah, hadir di depan kita yang pertama Kando, Dato, Abang, apalagi semuanya, Abang Johan Murad. Selamat sore. Selamat sore. Sehat. Bung Ibnu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya Bang Edi Jajang. Sehat? Siap. Ada Bang Safiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Eka Mulia Putra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap. Dan terakhir ada Om Abed. Terima kasih. Selamat sore. Ini kita mau bahas 22 tahun Provinsi Bangka Belitung dari perspektifnya Presidium. Kita ke Pak Safiat dulu. Cerita boleh Pak Safiat. 22 tahun kira-kira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan tersebut kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena kita ketemukan kembali. Kita kebetulan sengaja pakai batik kuno ini. Ini nostalgia. Pada waktu awal-awal terbentuknya Presiden ini baju yang terpakai. Jadi pada hari ini untuk mengingat masa lalu bahwa memang kita Bangka Belitung yang kita malu bersama bahwa diperjuangkan 3 generasi. Tahun 56 kakek-kakek kita. Tahun 70-an paman-paman kita. Alhamdulillah. Generasi ketiga. Tahun 2000 dengan anggota lain. Orang kan sudah melibatan tenggelam nih. Tinggal bangkit kembali lah. Perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini. Kita memang punya tujuan, tapi kita juga banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan kenapa? Lihat, ini mohon maaf ya teman-teman yang lain, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ketidakadilan dalam penambangan timah. Hanya orang-orang tertentu yang kaya. Nah, ini terjadi masalah. Dan lahan-lahan pertanian, hutan-hutan sudah banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang membuat kita miris. Dan ini akan menyengsarakan anak cucu favorit kita. Ini yang sangat penting. Om Abed, apa waktu itu Presidium atau bagaimana peran dan kesaktian Om Abed? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya pikir kalau saya sendiri tidak pernah ya, boleh dibilang terjun langsung ya dalam kegiatan aktif di Presidium ini. Ya. Tapi saya sering diajak oleh kawan dan pertama itu oleh Kanda kita, Bung Johan Murad ini. Dia lagi. Ya, mengajak kita pertemuan di John Boone ya. Malam itu untuk menggalang dana untuk membantu dukungan gitu. Nah, itu kita juga terlibat langsung dan beberapa kali juga kita ada mengikuti kegiatan itu. Kalau boleh cerita, Abang, Presidium itu siapa, apa, jumlahnya berapa, ceritanya bagaimana gitu. Kan tuh. Monggo silakan. Baik. Berbagi untuk anak-anak kita ini. Jadi sebenarnya perjuangan Bangka Belitung itu bukan karena suatu euforia reformasi, tetapi dia ada argumentasi fundamental dan argumentasi rasional. 19 bulan kemudian, Bangka Belitung, rapat paripurna DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 ya, tentang pembentukan Provinsi Bangka Belitung tepat 21 November tahun 2000. Nah, intinya kalau ditanya oleh generasi muda sekarang apa Presidium itu? Presidium itu adalah dibentuk setelah deklarasi Dewan Pemuda Bangka Belitung di Ujung Hamidah 18 Juni 99, membidani kelahiran komite. Ya. Nah, kemudian komite berjuang dengan Dewan Pemuda Bangka Belitung merebut 3 memorandum. 3 memorandum dari pemerintah yang sah waktu itu di Bangka Belitung. Itu Bangka Pos wawancara Yusril Menteri Menkumham ketika pulang ke Manggar. Kata Yusril Iza Mahendra Menkumham di Manggar, kalau masyarakat Kepulauan Bangka Belitung ingin jadi provinsi, silakanlah berjuang di bawah. Rebut memorandum, katanya. Saya akan berjuang di atas. Menteri Dalam Negeri Suryadi Sudrija teman saya, Menteri Ekonomi Daerah ya Sasid
teman saya sendiri Menteri Menteri Menkumham katanya. Iya, iya, iya. Nah, Yusril ya. atas omongan Yusril ini rapatlah Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung menentukan untuk menerbitkan memorandum. Oke, kita potong dulu. Mohon maaf untuk generasi-generasi X, generasi-generasi sekarang milenial yang penggemarnya IG sama TikTok barangkali tidak nyantol dengan tema ini. Ini tema-tema orang tua ini kira-kira begitu. Nah, ini kesaksian Bang Eja soal presidium yang dulu seperti apa Bang Eja? Perjalanannya kayak apa? Soal nanti yang kurang-kurang habis ini kita letupkan sama-sama. Jadi sebenarnya untuk milenial, sebenarnya ini banyak perjuangan, ini banyak generasi baby boom. Oh, baby boomer ya. Baby boom kayak nih teman-teman ini kan ada juga generasi. Kalau beliau nggak mau tua, Kalau tua. rambut masih merah. Jadi hikmah yang didapatkan dari perjuangan ini sebenarnya inovasi itu adalah sesuatu yang mustahak, paling hal utama gitu. Iya, iya. Kemudian mengapa presidium itu? Karena presidium itu mewakili beberapa daerah. Ada yang Pangkal Pinang, Bangka atau Bangka Belitung, dan Jakarta. Nah, dengan adanya organisasi ini, maka kita berkomunikasi gitu. Bagaimana gerak perjuangan kita dilakukan terus menerus. Terus presidium ini sebenarnya membantu kita untuk percepatan. Contohnya kita membentuk kelompok bedepeng, kelompok percepatan akselerasi, yaitu Bang Hendro Fakati, Safari, Andiska di Jakarta, saya di Bangka. Karena saya di media. Nah, media ini kita peran sekali. Kenapa? Ketika itu mungkin adik-adik perlu ketahui juga ya, sebagai milenial, media ini sebetulnya extended of man, perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi dengan teknik yang terus menerus atau sekarang di blow up, sehingga ini menjadi masalah bersama, perjuangan bersama. Awalnya memang hanya kelompok teman-teman ini, tapi dia membawa aspirasi air seluruh elemen masyarakat terlibat, petani, nelayan, pengamat, gitu, tokoh-tokoh, mahasiswa, pemuda, termasuk juga pelajar. Jadi melibatkan, ya tadi seperti Pak Johan katakan itu kayak perang semesta gitu. Nah, media juga sangat berperan di situ. Perannya itu apa? Melakukan komunikasi melalui media massa meskom ini, sehingga terbentuk opini yang bersifat regional menjadi nasional. Ada peristiwa lagi yang menarik ketika saudara Johan Murad, Agus Sadal di Komisi 1 menyatakan kalau tidak merdeka, generasi berikutnya tidak terlepas NKRI. Itu ngeri. Wow. Ngeri. Sebentar, ini mesti di quote. Jadi sebenarnya sempat terjadi semacam Kalau tidak jadi provinsi. Iya, artinya ada suatu ancaman yang keras, adanya ancaman disintegrasi. Nah, terus saya sebagai orang ngeri. Saya langsung cek sama teman-teman di Jakarta. Beliau di Jakarta nih, Bang Embron. Cek gimana? Ternyata itu retorika politik saja. Oke. Kalau ya, if ya. Jadi bukan jika itu. tidak jadi provinsi, maka Bangka Belitung akan keluar dari NKRI. Generasi berikutnya. Generasi selanjutnya. Jadi sebagai orang media, sebagai orang presidium, kita harus hati-hati pada isu itu. Dan itu juga itu muncul di permukaan enggak, Bang Eja? Di media kita udah. Dicetak di salah satu headline. Itu muncul secara formal di media kita. Ada namanya check and recheck, kemudian cover both side. Dan itu memang disebutkan bahwa ini adalah teknik untuk yang disebut attention gitu, menarik perhatian gitu. Tapi narasi itu muncul. Betul. Kalau Bangka Belitung tidak jadi provinsi, maka generasi berikutnya akan lepas dari NKRI. Salahkan. Bahasanya begini. Jangan salahkan. Ada satu narasumber yang tidak tercatat di presidium, tapi dia juga punya kapasitas menjelaskan peran presidium waktu itu. Bang Eka Mulia Putra. Silakan, Bang. Apa yang dipotret waktu itu? Ini lebih objektif mestinya, karena tidak terlibat di dalamnya. Ini belum cerita loh dia, meskipun solid dan sebagainya, saya yakin kok ada keretakan di dalam perjuangan itu kan mestinya. Bang Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, meskipun hari ini kita bisa gabung untuk nimbrung ya cerita tentang bagaimana setelah 22 tahun kita menjadi provinsi. Ya. Jadi semangatnya memang luar biasa pada saat kita menuntut terbentuknya provinsi. Saya terlibat di diskusi informal dengan Bang Johan Murad, Bang Edi Jajang, dengan Bang Musa Suat di pelelangan ikan. Setiap hari kami berdiskusi. Jadi saya sering mancing-mancing bahwa ini benar nggak sih kita ini untuk menjadi provinsi gitu.
Dan yang punya andil ini sebetulnya bukan hanya presidium. Seluruh masyarakat Bangka Belitung ikut mendoakan terbentuknya provinsi ini. Ramai-ramai kita naik kapal perang ke Jakarta untuk mendukung perjuangan ini. Demo. Mengquote kembali tagline yang kita bawa pada saat itu adalah ingin menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi teladan. Ini jangan sampai lupa. Ya. Jadi ini mungkin Bung Yohan betul ya, bahwa Bangka Belitung harus menjadi provinsi teladan. Nah, sekarang kita harus melakukan otokritik di tengah perjalanan 22 tahun ini. Di mana letak keteladanannya? Kalau kita bicara tentang provinsi, beberapa hari yang lalu DPR RI ketuk palu untuk provinsi yang ke-38 di Papua Barat Daya. Ya. Nah, saya berharap bahwa jangan sampai kita sudah 22 tahun ini justru tertinggal dengan provinsi yang baru ketuk palu kemarin. Gitu loh. Di sesi terakhir ini sebenarnya ada closing statement, cuman biar terarah, seandainya Bang Johan Murad jadi gubernur, seandainya Bang Edi Jajang jadi gubernur, seandainya Bang Sapi'a jadi gubernur, seandainya Bang Eka jadi gubernur, seandainya Om Abed jadi gubernur, apa yang akan mereka lakukan? Om Abed, seandainya sebagai orang presidium menjadi kepala daerah yang punya penentu di Bangka Belitung, apa yang akan Om Abed lakukan dan prioritas? Ya, saya pikir kalau seandainya sebagai seorang gubernur, saya pertama ya akan mendengar dulu semua masukan-masukan. Kemudian kita akan mengambil suatu kebijakan yang pasti tidak bisa memenuhi semuanya, tapi kita harus berani untuk merencanakan segala sesuatunya itu, walaupun kadang-kadang kurang populer. Misalnya kita mengambil contoh pendidikan. Kenapa orang Pangkal Pinang harus ke Jakarta, ke Palembang, ke luar negeri sekolahnya, sedangkan kita di sini sudah bagus? Nah, kenapa kita tidak tingkatkan aja mutunya dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya? Jadi kita harus berani mengambil langkah-langkah yang terpenting secara prioritas apa tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang betul-betul tidak bisa tertunda. Dengan demikian saya pikir secara bertahap akan terlihat hasil dari kerja seorang gubernur. Itu aja. Om Eka, seandainya menjadi nahkoda di Bangka Belitung, apa yang mau dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya saya menjadi gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pertama yang harus disadarkan bahwa provinsi ini adalah bukan hadiah dari pemerintah pusat. Provinsi ini dibentuk dengan perjuangan, cucuran air mata dan keringat. Jadi visi kita adalah bagaimana provinsi ini mampu menghantarkan kita menjadi sebuah negeri teladan, menjadi provinsi teladan sebagai gerbang emas bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk itu distribusi kekayaan alam seperti pertambangan, lahan terutama ya, untuk pertanian, perkebunan yang hari ini semakin habis, masyarakat semakin terpinggirkan, semakin termarginalkan. Ini tentunya harus diberikan porsi yang lebih besar. Karena apa? Karena masyarakat yang ikut mendoakan terbentuknya provinsi ini, mereka tidak mendapatkan atau mengharapkan penghargaan. Mereka yang mengharapkan hanya berubah nasib dari kondisi yang hari ini marginal menjadi lebih baik untuk dirinya dan masyarakat dan masa depan anak-anaknya. Saya pikir hanya sederhana itu saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendistribusikan kesejahteraan ini kepada masyarakat yang tadinya berjuang dan mengharapkan mutasi kasta, ya, dari tadinya seperti ini hidupannya di tingkat daerah, kabupaten dan kota saja, tetapi ternyata hari ini kita berada di level provinsi. Dan lompat kanguru itu ini benar-benar harus kita lakukan supaya kita sejajar dengan daerah-daerah yang lebih maju. Jangan sampai kemarin di ketuk palu lagi 38 provinsi, Papua Barat Daya yang terakhir, justru nanti kita tertinggal jauh disalib oleh provinsi Papua Barat Daya. Ini jangan sampai terjadi. Itulah mungkin visi misi calon gubernur EMP. Terima kasih.
Baik, giliran saya. Bang Safiat. Seandainya Bang Safiat sebagai pejuang presidium, jika punya kewenangan menjadi nahkoda di Provinsi Bangka Belitung, apa yang akan dilakukan? Ya, terima kasih. Saya pikir siapapun yang memimpin negeri, serumpun sebalain, negeri tercinta yang kita katakan menjadi provinsi teladan itu, yang paling utama dan sangat utama adalah bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah sangat-sangat luar biasa di Bangka Belitung. Apapun yang dihasilkan dengan kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan perbaikannya untuk sekian ratus tahun kemudian. Hasil hari ini tidak memadai untuk menjadi modal perbaikan lingkungan ke depan. Jadi siapapun gubernurnya itu. Nah, dan juga mengembalikan kejayaan Bangka Belitung seperti masa lalu, lada, ada karet ya. Memang sekarang sawit lagi ngetop. Kita sekarang tertolong oleh sawit. Sawit ini banyak menggunakan lahan. Dan lahan ini banyak dikuasai perusahaan besar. Rakyat hanya sekian persen. Betul kata Bung Eka tadi. Distribusi kekayaan alam kita tidak seimbang. Ini baru terasa sekarang. Ke depan bagaimana? Generasi kita, saya sudah 68 tahun ya. Mungkin tidak lama lagi di dunia. Tetapi anak cucu kita mau dikemanakan? Kita khawatir, kita akan menangis di alam kubur ya. Apabila melihat anak cucu kita menderita dengan kita tidak pedulian kita. Pada waktu kita masih punya kemampuan, kewenangan, punya hak suara dan sebagainya. Apalagi selaku pendiri-pendiri negerinya tidak bersuara untuk ini. Ya. Saya pikir itu sangat penting sekali. Jadi yang poin paling utama adalah menjaga kerusakan lingkungan, baru yang terakhir yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Edi Jajang dipercaya menjadi nahkoda di Provinsi Bangka Belitung, apa yang Bang Edi Jajang lakukan? Terima kasih. Pertama, saya prediksi adalah wujud kemakmuran. Yang kedua, itu visi ya. Visi adalah mewujud kemakmuran. Misi adalah pertama lingkungan hidup, pendidikan, sumber daya manusia, pertanian dan turisme. Lingkungan saya katakan penting karena Dirjen Kehutanan baru-baru ini melakukan presentasi di UBD mengatakan Bangka Belitung ini bukan lagi menanam pohon harusnya, tetapi menanam hutan. Jadi lingkungan menjadi atensi penting karena lingkungan juga merupakan bagian dari pertumbuhan yang lainnya. Yang kedua, pendidikan. Kita kaya dengan orang-orang pintar, harus ditingkatkan lagi generasi baru. Pendidikan dalam dan luar negeri. Kemudian mengenai pertanian dalam artian luas ya, perikanan, pertanian ini penting karena seperti dikatakan teman tadi, lada Bangka ini merupakan indikasi geografis bottom line people yang dikenal di dunia. Tetapi saat ini posisi di dunia nomor satu bukanlah Bangka Belitung, bukan Indonesia, tapi Vietnam. Tetapi langkah Bangka Belitung, lada Bangka Belitung itu sangat dikenal. Jadi ini perlu ditingkatkan lagi dengan teknologi. Yang kemudian produktivitas tidak lagi buat pakai skala luasan, tetapi adalah produktivitas. Perlu menggunakan model-model ekonomi di dalam kita mengusahakan pertanian dan perikanan. Jadi bukan main luas, tapi adalah main produktivitas efisiensi. Jadi perlu ahli-ahli pemodelan di dalam pertumbuhan pertanian dan perikanan. Kemudian mengenai satu lagi adalah SDM, wirausaha dan turisme. Wirausaha Bangka Belitung dikenal, tetapi generasi berikutnya harus memiliki lini yang lebih luas dalam dan luar negeri. Dan ini harus diciptakan hubungan person per person, B2B, business to business ke luar negara. Yang berikutnya adalah SDM sudah wirausaha, dari wirausaha harus berkembang gitu. Kemudian kemasyarakatan yang home sweet home di Bangka Belitung, relasi yang sangat bagus harus kita jaga. Karena dengan hubungan baik antara bangsa dengan warga kita merupakan modal sosial yang sangat mendukung di dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau saya diminta menjadi pemimpin, saya akan tawarkan visi dan misi itu. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah suatu saat saya akan menduduki jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Mahathir Muhammad, umur 97 tahun pun masih mencalonkan diri. Oleh karena itu, ya saya akan mengakomodir
cita-cita keempat calon gubernur ini, ya, saya satukan bersama seluruh tokoh masyarakat Presidium, seluruh masyarakat Bangka Belitung. Ya. Saya akan melaksanakan tupoksi sebagai seorang gubernur. Apa itu tupoksi? Tugas pokoknya adalah melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, bebas, bertanggung jawab, dan nyata. Fungsinya apa? Sebagai seorang gubernur, sebagai orang kepala daerah. Pertama, administrator pemerintahan. Kedua, administrator pembangunan. Ketiga, administrator kemasyarakatan. Nah, ini harus dilaksanakan dengan baik, ya. Di mana, seperti saya katakan tadi, kita memiliki aset sumber daya alam yang luar biasa, pertama. Ya. Yang kedua, intangible asset, yang mana SDM atau insan Kepulauan Bangka Belitung ini orangnya cerdas-cerdas, seperti Datuk Seri Imron Panggapi, ya. Kemudian Yusril Iza Mahendra, kemudian Hanta Yuda, ada juga Profesor Sofian Effendi, Profesor Jamaluddin Anco, Bustami Rahman. Semua ini harusnya, kalau saya jadi gubernur, para profesor ini harus kita rangkul menjadi penasihat kita, staf khusus. Begitu juga orang-orang presidium, ya. Kita jadikan staf khusus kita sehingga Kepulauan Bangka Belitung ini tidak hanya seperti Brunei Singapura, tapi Bangka Belitung harus seperti Qatar. Saya katakan harus seperti Qatar. Nah, oleh karena itulah perlu kita kedepankan sustainable development strategi yang variabelnya adalah ekologi sustainable, kemudian yang kedua ekonomi sustainable, dan sosial sustainable. Sebenarnya itu yang terjadi secara evolusioner di Kepulauan Bangka Belitung, ya. Sustainable development strategi ini sejak abad 1 ada peradaban di Kota Kapur, mulailah peradaban-peradaban yang lainnya muncul, tapi dikatakan Bung Eka tadi, kita tinggalkan membangun dengan lompat kodok, tapi lompat kanguru. Dikatakan Edi Jajang tadi, kita tidak hanya menanam pohon, ya, tapi menanam hutan, mengembalikan hutan kita. Dulu ada namanya hutan berangan, buah berangan yang ternyata buahnya itu chestnut, yang harganya per kilo buahnya itu 500.000. Nah, kemudian 5 provinsi kita lihat tanam kurma bibit Thailand sudah subur, sudah ini. Kenapa kita tidak reklamasi dengan kurma atau sagu rumbia, kayu kelawan kita berdayakan? Saya tunggu closing statement mereka. Tapi ternyata ketika masing-masing mereka menjadi gubernur atau nakoda, tidak ada satupun yang memprioritaskan bagaimana memberikan penghargaan kepada presidium. Itu faktanya. Jadi ketika mereka jadi gubernur pun, jangan pernah berharap presidium mendapatkan tempat yang lebih layak. Ketika mereka presidium, betul kan? Tidak ada. Artinya sebenarnya kita juga tidak boleh menyalahkan siapapun yang menjadi nakoda di sini. Kalau presidium tidak mendapatkan tempat, ya artinya sebenarnya sewajarnya barangkali memang kita harus tercatat dalam sejarah, tapi tidak perlu tercatat secara formal. Kira-kira begitu ya. Bener kan? Benar. Sepakat ya? Contohnya Chandra Buci, Chandra Nadi itu sampai sekarang orang lupa sama dia. Iya. Anaknya Donang. Bener ya? Anaknya Bener ya? Donang. Jadi ketika mereka jadi gubernur pun ternyata tak tunggu. Mana yang berpikir tentang presidium? Tidak ada yang berpikir tentang presidium. Betul ya? Dan ini saya pikir kita support semua. Saya, kami dijajang juga di Bangka. Seandainya Bung Ibnu jadi gubernur, bagaimana? Tolong itu statementnya gimana? Biar adil. Siap. Ini Bang Abed bertanya yang sama. Boleh ini closingnya Bu Ibu. Tanyanya sama gitu ya. Ketika saya jadi gubernur ya. Ya mungkin ini pandangannya kan dari wartawan gimana. Siap. Kalau saya jadi gubernur, maka 5 orang narasumber yang hadir di hari ini akan saya jadikan staf ahli khusus. Memberikan nasihat kepada saya. Kira-kira begitu. Terima kasih, semoga Pak Bang Om Abed, Om Eka, Bang Safiat, Lagi Jajang, Johan Murad, semoga acara sore kita hari ini bisa menjadi katalisator teman-teman presidium. Ini menjadi panggung, menjadi tempat katarsis ya. Kita perlu wajah-wajah saja. Semoga berkenan apa yang diberikan oleh Bangka Pos. Yang tagline-nya yang pertama, yuk kita punya provinsi. Berikutnya adalah selamat pagi provinsi. Dan tagline Bangka Pos hari ini adalah yuk kita bangun provinsi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu ke-22 Provinsi Bangka Belitung. Hijau biru bubble melangkah melebihi kata, tapi seperti lompatan kanguru menjadi provinsi yang lebih teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.